Warga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial parenting mendidik anak milenial dengan bijak. Nah, mendidik anak milenial ini berbeda dengan zaman dulu. Anak zaman sekarang ini terus terang, jujur, apa adanya. Beda dengan zaman saya, di mana kita ini sama orang tua tuh hormat, sungkan. Contoh, misalnya ibu saya bilang, "Nak, masakannya ibu enak nggak?" "Enak bu," gitu. "Kok makan sedikit?" "Ya agak kenyang nih." "Ya udah, nanti sore makan lagi ya." "Iya bu," gitu. Coba Anda sekarang cari anak ya, kalau punya anak yang anak kecil atau cucu. "Nak, masakannya mama enak nggak?" "Nggak enak." Kalau enak dia bilang enak, tapi kalau enggak dia bilang enggak gitu. Kenapa? Karena mereka tuh apa adanya, mengeluarkan isi hati dengan jelas, tanpa sungkan, tanpa ragu-ragu. Contoh lagi, misalnya anak saya bilang begini sama saya, Papa tuh pakai baju yang keren, pakai jas yang keren, sepatu yang keren. Memang Papa nggak keren? Nggak. Aduh, itu jujur, bagi mereka itu jujur. Ya bagi saya kurang ajar gitu. Anak dipelihara, dikasih makan, besar-besar bilang nggak keren. Nah, tapi kita nggak boleh marah dengan penilaian mereka, karena mereka punya nilai-nilai tersendiri. Bukan berarti kita ngikuti nilai mereka. Kita akan betulkan nilai mereka, tapi bukan dengan cara marah atau ketika mereka menilai kita lalu kita emosi. Lalu saya membawa anak-anak saya pergi ke pedalaman. Kebetulan saya memang banyak pelayanan pedalaman. Dulu Kalimantan, Papua, kemana-mana. Tapi belakangan ini saya fokus di Mentawai. Nah, di Mentawai saya membangun beberapa sekolah PAUD atau namanya TK pemulihan di beberapa kabupaten. Ya tepatnya ada sekitar 23. Tadinya sempat 30 lebih, tapi sebagian dimandirikan, diambil yayasan lain, maka tersisa 23. Nah, anak saya bawa ke pedalaman, ke desa-desa, mengunjungi sekolah-sekolah yang kami bangun. Lalu anak kami melihat bagaimana penduduk di desa itu menyambut kami. "Wih, Pak Jarod datang, Pak Jarod." kayak tokoh hebat datang aja dia. Tapi memang kita membangun desa itu gitu. Nah, ketika dari desa ke desa, mereka melihat bagaimana sambutan masyarakat. Lalu anak saya itu melihat, sampai akhirnya dia berkata begini, "Hidup Papa itu berarti banget ya, mulia banget ya, berguna bagi orang lain. Memang baju Papa sederhana, sepatunya sederhana, jasnya sederhana, mobilnya sederhana. Tapi hidup Papa itu mulia karena berguna. Keren juga ya hidup Papa." Saya bilang, akhirnya lu bilang Papa keren. Nah, keren itu nilai hidup. Keren itu bukan soal pakai baju bermerek, tapi keren itu kalau kita berguna bagi orang lain. Nah, akhirnya saya mengajarkan nilai-nilai soal keren. Itu tidak langsung pada waktu anak menilai kita keren, kita marah gitu ya, tapi cari waktu aja ya, tidak harus segera kok, tapi nggak boleh terlambat ya. Dalam arti begitu waktunya baik, maka kita bisa menanamkan dengan cara-cara yang lebih enak dalam suasana kebersamaan. Apalagi pergi dalam wisata keluarga. Emang wisata nggak harus ke luar negeri, wisata bisa ke pedalaman, dan di pedalaman itu anak melihat bagaimana kita hidup. Nah, ketika anak menangkap nilai-nilai yang dihidupi, itu indah untuk dikenang dan mudah untuk diwariskan. Mendidik anak milenial yang cerdas. Kalau soal informasi, teknologi kita kalah, tapi kalau kita bicara mengenai iman, mengenai budaya, mengenai nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan firman, itulah yang seharusnya menjadi kelebihan kita orang tua zaman jadul ini dibanding dengan anak milenial. Kalau kita nggak punya kelebihan itu ya, lalu apa kelebihannya? Mereka lebih pintar, lebih kreatif, mereka lebih tahu informasi. Karena itu kita perlu menjadi orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan tentunya kita mencintai anak-anak. Ketika kita menghidupi nilai-nilai yang kita ajarkan, anak dengan sangat mudah akan menangkap nilai-nilai itu. Salam bahagia, luar biasa. Warga Indonesia bahagia.